Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya diri saya di sini, saya ingin mempresentasikan tugas PIPAS yang berjudul konektivitas antara ruang dan waktu. Pengertian: konektivitas antara ruang dan waktu mencakup interaksi antara berbagai wilayah berdasarkan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi. Hal ini melibatkan pergerakan barang, jasa, dan informasi yang mempengaruhi hubungan antara daerah serta dampaknya terhadap masyarakat. Aspek ruang. Ruang merupakan tempat di bumi yang digunakan untuk aktivitas individu maupun kelompok. Terdapat berbagai karakteristik ruang yang berbeda seperti wilayah darat, perairan, dan udara. Interaksi keruangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ruang, contohnya interaksi antara wilayah, pantai, dan pegunungan untuk kebutuhan sayur, mayur, dan ikan. Aspek waktu. Waktu adalah rangkaian peristiwa yang terjadi selama suatu proses berlangsung. Terdapat 3 dimensi: waktu, sekarang, akan datang, dan masa lampau. Pentingnya untuk memanfaatkan waktu sekarang untuk meningkatkan produktivitas dan merencanakan waktu yang akan datang agar kegiatan berjalan lancar. Interaksi keruangan dan waktu. Perbedaan karakteristik ruang antara wilayah menyebabkan terjadinya interaksi. Syarat interaksi keruangan meliputi complementarity, saling melengkapi antara wilayah, intervening opportunity, kesempatan yang muncul di antara dua wilayah, transferability, kemudahan dalam perpindahan barang atau orang. Pengaruh interaksi keruangan dan waktu dapat dilihat dari perkembangan pusat perdagangan dan produktivitas lokal, perubahan penggunaan lahan dan orientasi pekerjaan, terbentuknya forum kerja sama, dan akulturasi budaya. Bentuk interaksi keruangan, migrasi, pergerakan penduduk antara wilayah dengan tujuan tertentu, komunikasi, interaksi yang melibatkan ide atau informasi seperti siaran televisi dan website, transportasi, pergerakan barang dan jasa antar wilayah. Kondisi geografis Indonesia. Luas wilayah Indonesia mencakup 7,81 juta kilometer, terdiri dari daratan dan lautan. Indonesia memiliki batas geografis yang jelas dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Karakteristik wilayah Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dengan kelembapan udara yang tinggi. Terdapat pergantian musim yang stabil, dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur. Bentang alam Indonesia terdiri dari pegunungan, daratan tinggi, dan antara rendah yang dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas. Kesimpulan mengenai konektivitas antara ruang dan waktu dapat dirangkum sebagai berikut. Nah, ini adalah kesimpulan yang saya punya. Yang pertama, interaksi ruang dan waktu. Konektivitas antara ruang dan waktu mencerminkan hubungan yang kompleks antara berbagai wilayah berdasarkan karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi. Interaksi ini pentingnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan produktivitas. Aspek ruang. Ruang mencakup berbagai karakteristik yang berbeda, seperti wilayah darat, perairan, dan udara. Interaksi antara ruang diperlukan untuk saling melengkapi, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber daya. Aspek waktu. Waktu berperan penting dalam perencanaan dan pelaksanaan aktivitas. Memanfaatkan waktu dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai kegiatan. Yang keempat, bentuknya interaksi. Konektivitas dapat terjadi melalui migrasi, komunikasi, dan transportasi yang memungkinkan pergerakan barang, jasa, dan informasi antara wilayah. Yang kelima, pengaruh konektivitas. Interaksi antara ruang dan waktu dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menciptakan peluang kerja sama antara daerah. Yang keenam, kondisi geografis.
letak geografis Indonesia yang strategis dan keragaman bentang alamnya memberikan tantangan dan peluang dalam menciptakan konektivitas yang efektif antara wilayah. Secara keseluruhannya, konektivitas antara ruang dan waktu sangat penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif antara wilayah, serta dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu hasil dari saya. Sekian dari saya, Deswita Aziza. Terima kasih.